Apakah kamu merasa kebahagiaan itu susah ditemukan? Di dunia yang penuh kesibukan, rasanya seperti kita selalu kejar-kejaran dengan waktu. Kita berlari mengejar target, pekerjaan, dan mungkin impian-impian yang sepertinya tak ada habisnya. Tapi, pernahkah kita berhenti sejenak dan berpikir, apakah kita benar-benar tahu apa itu kebahagiaan? Atau justru, kebahagiaan itu bukan sesuatu yang harus dikejar, tapi dipahami? Nah, hari ini kita akan coba cari tahu bersama bagaimana kita bisa menemukan kebahagiaan dalam dunia yang serba cepat dan sibuk ini. Tapi, pertama-tama, mari kita tanyakan pada diri sendiri. Apakah kita benar-benar tahu apa itu kebahagiaan? Kebahagiaan adalah salah satu topik yang paling sering dibicarakan. Namun, definisinya sangat subjektif. Apa yang membuat satu orang bahagia, mungkin belum tentu memberikan rasa yang sama bagi orang lain. Jadi, bagaimana kita bisa tahu jika kita sudah menemukan kebahagiaan yang sejati? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu menyelami lebih dalam tentang apa yang sebenarnya membuat kita merasa bahagia. Terkadang, kita terlalu sibuk dengan hidup kita sehari-hari, hingga tidak menyadari bahwa kebahagiaan sejati justru bisa ditemukan dalam kesederhanaan. Namun, dunia kita yang sibuk seringkali mengaburkan pandangan kita tentang hal ini. Jadi, mari kita coba pelajari bersama-sama bagaimana cara kita menemukan kebahagiaan meskipun dunia ini terasa begitu penuh dengan kegelisahan. Filsafat telah lama mencoba menggali konsep kebahagiaan. Dari zaman kuno hingga sekarang, para pemikir besar seperti Aristoteles, Socrates, dan bahkan para filsuf modern seperti Viktor Frankl telah berusaha menjawab pertanyaan, apa itu kebahagiaan? Aristoteles misalnya, memandang kebahagiaan sebagai pencapaian tertinggi dalam hidup manusia. Ia menyebutnya eudaimonia, yang bisa diterjemahkan sebagai hidup yang baik atau hidup yang dijalani dengan tujuan. Bagi Aristoteles, kebahagiaan bukanlah sekadar perasaan sementara, tetapi sebuah pencapaian yang berkelanjutan yang datang dari hidup yang berfungsi secara penuh. Dalam pandangannya, kebahagiaan datang ketika kita menjalani hidup dengan kebajikan dan mencari tujuan yang lebih besar dari diri kita sendiri. Namun, kita hidup di dunia yang penuh tekanan dan tuntutan. Banyak dari kita merasa terperangkap dalam rutinitas yang menguras waktu dan energi. Dan hal itu bisa menghalangi kita untuk merasakan kebahagiaan yang sejati. Jadi, bagaimana kita bisa menerapkan pandangan Aristoteles di zaman modern ini? Di tengah kehidupan yang sibuk ini, seringkali kita terjebak dalam pola pikir yang berfokus pada pencapaian dan kesuksesan. Namun, apakah kita pernah berhenti untuk mempertanyakan apakah pencapaian itu benar-benar membawa kebahagiaan? Para psikolog modern, seperti Mihaly Csikszentmihalyi, dengan konsep flow atau keadaan aliran, memberi kita wawasan berharga. Flow adalah keadaan mental ketika seseorang merasa sepenuhnya terlibat dan menikmati suatu aktivitas tanpa rasa terbebani oleh waktu atau tuntutan. Ini adalah keadaan di mana kita merasa paling bahagia dan terhubung dengan diri kita sendiri. Mungkin, salah satu cara untuk menemukan kebahagiaan di dunia yang sibuk adalah dengan melibatkan diri dalam aktivitas yang membawa kita ke dalam keadaan flow. Bisa jadi, itu adalah pekerjaan kita, hobi, atau bahkan saat-saat sederhana seperti berbincang dengan orang yang kita sayangi. Namun, apakah itu cukup untuk membuat kita bahagia dalam jangka panjang? Kebahagiaan juga sangat dipengaruhi oleh hubungan kita dengan orang lain. Dalam psikologi positif, ada konsep yang disebut relasi yang mendalam, yang menyatakan bahwa hubungan yang bermakna dengan orang lain adalah kunci untuk kebahagiaan. Ini bukan hanya tentang jumlah teman atau interaksi sosial, tapi tentang kedalaman dan kualitas hubungan yang kita miliki. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang memiliki hubungan yang kuat dengan keluarga, teman, dan komunitas cenderung merasa lebih bahagia daripada mereka yang lebih terisolasi. Tapi, bagaimana kita bisa membangun hubungan yang benar-benar mendalam dalam dunia yang sibuk ini? Mungkin salah satu kuncinya adalah mengubah cara kita berinteraksi. Daripada terjebak dalam rutinitas komunikasi yang terburu-buru, kita bisa mencoba lebih hadir dalam percakapan, lebih mendengarkan, dan lebih menghargai waktu yang kita habiskan bersama orang lain.
Ketika kita benar-benar terhubung dengan orang-orang di sekitar kita, kebahagiaan pun bisa tumbuh dengan sendirinya. Terkadang, kita mencari kebahagiaan di luar diri kita, di pekerjaan, hubungan, atau bahkan barang-barang materi. Namun, mungkin yang kita lupakan adalah bahwa kebahagiaan sejati datang dari dalam diri. Penerimaan diri adalah salah satu aspek penting dalam pencarian kebahagiaan. Tanpa penerimaan terhadap diri sendiri, kita akan selalu merasa tidak cukup, meskipun kita sudah memiliki segalanya. Konsep ini banyak dibahas dalam psikologi humanistik, yang menekankan pentingnya rasa harga diri dan penerimaan terhadap diri sendiri. Ketika kita bisa menerima diri kita apa adanya, termasuk kelemahan dan kekurangan kita, kebahagiaan akan datang secara alami. Namun, penerimaan diri bukan berarti kita berhenti berkembang. Sebaliknya, itu adalah fondasi yang kuat untuk kita berkembang menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Dengan menerima diri kita memberi ruang bagi diri kita untuk tumbuh dan menemukan kebahagiaan sejati. Di dunia yang penuh tuntutan dan standar tinggi ini, kita sering merasa tertekan untuk menjadi sempurna. Tapi, apakah kebahagiaan itu harus sempurna? Justru, ketidaksempurnaan itulah yang memberi warna dalam hidup kita. Banyak orang yang merasa tidak bahagia karena mereka merasa hidup mereka tidak cukup sempurna. Mereka melihat orang lain yang tampaknya lebih sukses, lebih bahagia, dan lebih teratur. Namun, kenyataannya adalah bahwa setiap orang menghadapi tantangan dan kesulitan mereka sendiri. Kebahagiaan sejati datang ketika kita bisa menerima ketidaksempurnaan dan belajar untuk tetap berbahagia meskipun hidup kita tidak sempurna. Sama seperti seni, hidup kita pun penuh dengan goresan dan ketidaksempurnaan. Tapi itulah yang membuatnya unik dan bernilai. Jika kita belajar untuk menerima ketidaksempurnaan itu, kita bisa menemukan kebahagiaan di tengah segala kekacauan dan ketidakteraturan dunia. Jadi, bagaimana cara kita menemukan kebahagiaan dalam dunia yang sibuk ini? Mungkin, jawabannya bukan terletak pada pencapaian besar atau harta benda, tetapi pada kemampuan kita untuk menikmati momen kecil, membangun hubungan yang bermakna, menerima diri sendiri, dan menemukan kedamaian di tengah ketidaksempurnaan. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah berhenti sejenak, tarik napas, dan bertanya pada diri kita sendiri, apa yang benar-benar membuatku bahagia? Jawaban itu ada di dalam diri kita, tersembunyi di balik kebiasaan dan pola pikir kita yang terkadang terlalu sibuk mengejar dunia. Kebahagiaan bukan hanya tentang mencapai sesuatu yang besar, tetapi tentang menikmati perjalanan itu sendiri. Jadi, apakah kita siap untuk berhenti sejenak dan menghargai momen yang ada?